Pembacaan Alkitab diambil dari Filipi 1 ayat 3-11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injilmu mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan merusakkannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Seberapa seringkali kita berdoa? Kapan waktu yang kita pilih untuk berdoa? Lalu, apa yang kita utarakan kepada Tuhan dalam doa kita? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, mengingat kita seringkali berdoa saat keadaan kepepet. Akibatnya, doa hanya berisi permintaan atau keluhan tentang kesulitan diri kita. Kemudian pertanyaan berikutnya ialah, seberapa sering kita mendoakan orang lain? Terkadang kita tidak menganggap doa sebagai bagian yang penting dalam kehidupan. Lebih lagi, mendoakan orang lain seringkali kita anggap sebagai hal yang sepele. Padahal doa merupakan salah satu karya roh yang bisa kita teladani dalam hidup. Melalui karya Roh Kudus, kita didorong oleh kerinduan melihat orang lain mengalami kebaikan dalam hidup. Dengan berdoa bagi orang lain, itu mewujudkan kepedulian terhadap mereka. Doa dapat membangun relasi yang baik dan juga dapat saling membangun dan menguatkan. Karena itu, doa bukanlah hal yang sepele, meski sederhana namun berdampak besar. Kita mau meneladani sosok Paulus. Dalam perikop ini diceritakan bahwa Paulus mengingat sahabat-sahabatnya dan mendoakan mereka. Paulus memikirkan apa yang dilalui orang-orang terkasihnya yang menghadapi tantangan dan kesulitan mengabarkan Injil, sehingga meski Paulus sedang ada dalam penjara dan dalam kesulitan, ia tetap peduli dan mendoakan orang-orang yang dikasihi dalam penderitaan. Paulus bahkan masih mendoakan orang lain. Salah satu tuturan Bunda Teresa yang terkenal kira-kira berkata begini, "Tidak ada hal besar, yang ada hanyalah perkara kecil yang dijiwai oleh kasih yang besar." Itulah yang terjadi ketika kita berdoa dengan penuh kesungguhan. Ketika kita berdoa dengan hati yang mengasihi orang yang kita doakan dalam ketulusan dan sesungguhnya, dampaknya besar. Untuk itu, mari kita mulai mendoakan sesama kita, terlebih sesama anggota tubuh Tuhan dalam gerejanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah kami yang Maha Pengasih, kami menyadari ya Tuhan, jika kadang kami luput tidak mengandalkan-Mu dalam apa yang terjadi dalam hidup kami, bahkan
pun dalam kadang enggan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tapi meski begitu, Engkau tetap senantiasa menyertai kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Saat ini ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan mau sertai kami dalam setiap relasi yang kami bangun dengan sesama kami. Kami menyadari bahwa terkadang kami terlalu egois. Kami hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingan kami tanpa mau memikirkan apa yang orang lain alami. Kami seringkali berpusat pada diri kami. Untuk itu ampunilah kami ya Bapa. Melalui perenungan hari ini kami diingatkan untuk kami mau saling mendoakan sebagai persekutuan umat Tuhan. Kami diingatkan untuk turut merasakan pergumulan yang dialami oleh sesama kami, supaya kami mau saling menguatkan dalam doa. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami menjadi pribadi yang tidak egois dan mau mengandalkan Engkau dalam hidup kami masing-masing, dan lebih lagi mau peduli terhadap saudara-saudara di sekitar kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang merasakan pergumulan di dalam hidupnya. Kiranya Engkau menguatkan mereka agar tetap berpengharapan padamu. Kiranya pergumulan yang dialami oleh setiap kami bisa menjadikan kami pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah orang-orang yang sedang berbeban berat, hiburkanlah yang berduka, lawatlah mereka yang sakit, dan berilah semangat bagi mereka yang berkeluh kesah. Kiranya kehadiran Tuhan tetap dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di dalam pergumulan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.